Puji Tuhan. Shalom. Anugerah Tuhan melimpah bagi kita semua. Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih setianya tetap bagi kita semua. Amin. Haleluya. Akan berbicara mengenai sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul adalah kehidupan orang beriman. Kehidupan orang beriman. Setiap hari manusia itu mengambil keputusan di dalam kehidupannya. Baik hal sederhana sampai hal yang rumit. Bagaimana kita setiap hari memilih pakaian tangan panjang atau tangan pendek, pakai kaos atau kita pakai warna apa, makan di mana, makan supermika atau rotika atau hal yang lain. Sampai kita mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memilih jodoh, memilih mantu, berhutangkah, atau ambil rumah, dan banyak hal yang rumit dalam kehidupan kita. Tapi setiap hari, setiap saat kita harus ambil keputusan. Nah, kita membutuhkan hikmat, kita membutuhkan pengetahuan. Itu memainkan peran penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kondisi-kondisi seperti saat ini, kita sedang mengalami pandemi. Maka kita perlu mengerti apa yang saat ini kita mungkin belajar bagaimana mengatasi pandemi dan hidup di dalam new normal. Kita bisa sama-sama pada akhirnya kita bisa tetap hidup sehat dan kita tetap bisa menjaga sesama kita supaya mereka sehat juga. Oh ya, ngomong-ngomong Bapak Ibu Saudara, sementara kita ibadah, mari kita gunakan protokol kesehatan yang baik di dalam pujian penyembahan. Bapak Ibu Saudara tetap bisa menggunakan masker. Kalau misalnya agak kesulitan mungkin hidungnya agak dikeluarkan sedikit supaya bisa bernafas. Tetapi kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah Nah, bicara tentang hikmat daripada Allah atau hikmat yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita kita mendapatkannya mulai dari kehidupan kita sehari-hari. Dari kecil kita belajar, di sekolah kita belajar, mendapatkan pengetahuan, mungkin dari buku-buku kita baca, kemungkinan juga kita lihat televisi, medsos, dan banyak hal sehingga kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan. Belum lagi kita punya pengalaman-pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita hidup supaya hidupnya bahagia, bagaimana kita mulai belajar hal-hal yang baru dari pengalaman-pengalaman. Anak-anak sekarang sekolah juga mereka membutuhkan media, itu kita orang-orang tua mungkin belajar di sana, dan ada banyak hal yang lain. Dan kemudian kita juga bisa mendapatkan pengetahuan hikmat daripada firman Tuhan, sehingga kita bisa mengenal apa itu hikmat manusia, apa itu hikmat daripada Allah. Nah, hari ini kita akan belajar kembali Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan ini tidak hanya kita cukup punya hikmat Tuhan atau hikmat manusia saja, tetapi iman itu memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Bukan hanya hikmat, tapi iman itu memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Ada banyak di dalam firman Tuhan yang tidak bisa hanya dipahami secara pengetahuan manusia atau hikmat manusia, tapi harus diterima dengan iman percaya. Nanti kita akan lihat contoh di dalam pembahasan selanjutnya. Nah, kita membahas bagaimana hidup sebagai orang beriman. Apa yang saya maksudkan sebagai orang beriman? Bapak Ibu Saudara, ini sebagai batasan kita bahwa orang beriman itu adalah pribadi yang mempercayai Kristus adalah Tuhan. Orang-orang yang mempercayai Kristus adalah Tuhan, mereka adalah orang beriman. Tetapi tidak cukup sampai sana saja, tetapi mereka bertindak atau berperilaku seperti Kristus. Itu adalah orang-orang yang disebut orang beriman. Kalau kita hanya percaya saja, iblis juga percaya. Tetapi ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan kita dan bertindak sebagai berperilaku seperti Kristus, itu menunjukkan kita adalah orang-orang yang beriman. Mari kita belajar dari Paulus yang menuliskan suratnya bagi jemaat di Korintus. 1 Korintus 2 ayat 1-5, demikian firman Tuhan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ini adalah tulisan
Rasul Paulus kepada Korintus, ya, dia tidak datang dengan hikmat dalam menyampaikan kesaksian Allah. Dia memutuskan, ya, tidak mengetahui apa-apa yang terjadi dalam jemaat, tetapi dia hanya mau memberitakan Kristus saja, dia yang disalibkan. Kemudian ayat selanjutnya berkata bahwa aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari teks firman Tuhan ini? Kita bisa merenungkan bahwa kehidupan orang percaya, kehidupan orang beriman, ya, mereka harus hidup lebih bergantung kepada kekuatan Allah daripada hikmat manusia. Hidup orang yang beriman harus hidup lebih bergantung pada kekuatan Allah daripada hikmat manusia. Ketika Paulus ada di Korintus, dia menghadapi orang Yunani dan orang Yahudi. Ya, bagi orang Yunani, ketika Paulus berkata tentang Kristus yang mati dan kemudian bangkit, itu tidak masuk akal. Itu bukan hikmat manusia, bukan pengetahuan manusia. Kalau orang mati, ya mati, tidak mungkin bangkit. Itu merupakan kebodohan, dianggapnya kebodohan. Bagi orang-orang Yahudi, ya, yang kenal hukum Taurat, mereka berkata bahwa kalau Yesus itu Mesias, tidak mungkin mati. Dia yang akan membebaskan bangsa Israel. Ya, itu menurut hikmat manusia. Tetapi menurut iman, orang yang mau diselamatkan dari kutukan dosa, maka mereka harus bertobat, harus menerima Yesus yang lahir, yang mati, yang bangkit ke surga sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu bertentangan dalam kehidupan mereka. Nah, tetapi ketika kita tahu, kita menganggap diri kita orang beriman, kita harus hidup lebih bergantung kepada kekuatan Allah daripada hikmat manusia. Ketika Yesus lahir di dunia sebagai orang yang hidup dengan pengetahuan, ya, itu tidak masuk akal. Hikmat manusia mengatakan kalau suami istri menikah, kemudian mereka akan melahirkan anak. Tetapi Yesus lahir tanpa seorang ayah yang membuahi, tidak mungkin hal itu terjadi. Itu hikmat manusia. Tetapi di dalam Allah, dengan kekuatan Allah, segala sesuatu mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ya. Nah, ketika kita berbicara mengenai kematian dan kebangkitan Yesus, bagi orang-orang itu tidak masuk akal. Hikmat manusia tidak masuk akal. Tetapi sekali lagi bahwa di dalam iman, di dalam kekuatan Allah, itu mungkin terjadi. Ya, kalau kita hanya mendasarkan iman kita kepada hikmat manusia, ya, pengetahuan kita, maka kita akan mendapatkan seperti orang lain mendapatkan. Orang lain berkata, uang itu segala-galanya. Kalau aku mau sehat, aku bisa datang ke dokter karena aku punya uang. Kalau aku mau belanja, aku bisa belanja karena aku punya uang. Uang itu memegang peranan penting dalam kehidupanku. Karena iman mereka didasarkan pengetahuan hikmat manusia. Tapi kalau iman kita didasarkan kepada kekuatan Allah, maka hal-hal yang orang lain tidak menikmati, kita bisa menikmati. Ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada banyak hal yang tidak bisa dibereskan dengan uang. Mujizat Allah, ada jalan keluar yang tidak terpikirkan oleh kita. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Kekuatan Allah itu harus lebih kita gantungkan iman kita kepada kekuatan Allah daripada hikmat manusia. Karena apa? Seringkali hikmat manusia membuat iman kita lemah. Ya, saya membawa kita kepada perenungan kisah ini. Satu hari ketika bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka sudah mau masuk tanah Kanaan. Ya, maka dipilihlah 12 orang pengintai. Mereka
diminta oleh Musa untuk melihat apa yang terjadi. Bagaimana orang-orang di sana, bagaimana kubu pertahanan mereka, apa yang dihasilkan dari tanah Kanaan. Itu yang tertulis di dalam kitab Bilangan. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam kitab Ulangan, kita bisa belajar sebuah cerita sebelum hal ini terjadi. Ketika mereka sudah mencapai tempat sebentar lagi masuk Kanaan, dan Musa berkata, seperti perintah Tuhan, tundukkan, masuklah, kalahkan mereka. Tapi mereka datang kepada Musa dan berkata, mari kita selidiki dulu. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika hal ini diizinkan oleh Musa? Mereka pada akhirnya melihat kondisi yang ada. Dan mereka menemukan tempat itu penuh susu dan madu, berlimpah-limpah. Tetapi orang-orangnya besar, ya, mereka sendiri merasa minder, takut. Dan berkata, kami ini seperti belalang, lihatlah. Apa yang mereka lihat, pengetahuan yang mereka dapat, itu membuat iman mereka rontok. Iman mereka tidak berharap lagi kepada Tuhan. Bukankah Tuhan yang sudah menuntun mereka melewati laut Kolsom, ya, mereka melewatinya dengan kuasa Tuhan. Setiap hari mereka mendapatkan mana, setiap hari mereka dipelihara Tuhan, mereka tidak mati kehausan, mereka mendapatkan daging burung puyuh dan banyak mujizat Tuhan sudah dilakukan. Ya, mereka melihat apa yang ada di depan mereka sehingga iman mereka runtuh. Ya, iman mereka didasarkan kepada hikmat manusia. Harusnya sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman, biarlah kita punya keyakinan hidup kita harus lebih bergantung kepada kekuatan Allah lebih daripada hikmat manusia. Satu kali Petrus ketika dia di pinggir pantai, ya, dia membereskan jaring-jaring yang ada. Dan Yesus meminjam perahunya. Dan kemudian Yesus berkata, menyeberanglah ke tempat yang dalam, sebarkan jaringmu kembali. Dia berkata di dalam hikmatnya sebagai manusia, Guru, karena engkau yang menyuruh, maka aku akan melakukan. Yesus dipandangnya sebagai guru, ya, karena dia pandai bicara, dia mengajar orang-orang. Tapi kemudian apa yang terjadi? Petrus mendapatkan ikan yang banyak sekali, sehingga dia melihat betapa Tuhan itu luar biasa. Dan akhirnya semula dia berkata, Guru, kemudian dia berkata kepada Yesus, Tuhan, tinggalkan aku orang yang tidak layak ini. Ya, ketika dia memanggil guru, dia dengan hikmatnya itu. Kemudian dia menyembah Tuhan sebagai Tuhan, itu adalah iman. Dia percaya kepada Tuhan, kepada kekuatan Tuhan. Dalam kondisi pandemi ini Bapak Ibu Saudara, ya, kita beribadah, berdoa, komsel melalui internet, itu hikmat, pengetahuan. Tapi ketika kita bertindak dengan sungguh-sungguh dimanapun kita berada, kita memuji Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, memberikan persembahan dengan sungguh hati, percaya Yesus ada dimanapun kita berada. Itu namanya iman. Ketika kita melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada, itu bicara tentang hikmat supaya kita bisa bertahan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita memastikan bahwa pemerintah sudah mengizinkan kita, ya, protokol kesehatan sudah dilakukan, dan kemudian kita belajar datang ke rumah Tuhan, itu bicara tentang iman Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika iman kita didasarkan kepada kekuatan Allah, maka kita melangkah kepada jalan-jalannya Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi orang yang percaya kepada Dia. Amin. Hidup kita harus lebih bergantung kepada kekuatan Allah daripada hikmat manusia. Bukan berarti hikmat itu salah, tetapi hikmat itu harus ditundukkan, ya, lebih kita bergantung pada Tuhan daripada pengetahuan manusia biasa. Hal yang kedua yang kita bisa belajar adalah di dalam kehidupan orang-orang beriman,
kita menyatakan iman melalui perbuatan. Ya. Orang yang beriman itu menyatakan imannya melalui perbuatan. Ya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 3 tadi dikatakan, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Itu yang dialami oleh Paulus. Ternyata dia mengalami ancaman, aniaya, ketidakpercayaan, perdebatan antara orang Yahudi, Yunani. Tapi Paulus dengan imannya, melangkah dengan iman, dia melakukan perbuatannya, yaitu apa? Dia memberitakan Injil dan tinggal di Korintus 1,5 tahun, seperti firman Tuhan dikatakan. Nah, saya berkata bahwa apa yang kita percayai, itu yang akan kita lakukan, Bapak Saudara. Apa yang kita percayai, itu yang akan kita lakukan. Bapak Saudara mungkin yang umur lebih lanjut mungkin pernah dengar seperti ini, ya. Anak-anak perawan jangan duduk di depan pintu menjelang sore hari, ya. Nanti tidak laku jodoh, gitu katanya. Nah, kalau kita percaya itu, maka kita akan wanita-wanita tidak akan duduk di depan pintu. Karena apa? Takut tidak menikah, begitu ya. Nah, demikian juga ketika kita percaya mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka apa yang kita lakukan? Ketika ada orang yang menyakiti kita, maka kita akan balas. Ya, kalau dia menyakiti kita sekali, kita akan balas dia. Bahkan kalau perlu sampai hancur. Kalau kita percaya ketika kita disakiti, kita harus mengampuni, maka itu yang kita lakukan. Apa yang kita percaya itu yang kita perbuat, kita lakukan. Orang beriman akan melakukan firman Tuhan, amin. Orang beriman akan melakukan firman Tuhan. Seringkali ya, doa yang kita naikkan sebagai ungkapan iman kita tidak terjadi dalam kehidupan kita. Karena tindakan kita tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan doa maksud saya. Ya. Doa kita naikkan minta berkat untuk usaha. Tapi apa yang terjadi? Kita menipu, kita tidak tepat waktu membayar, ya kita tidak jujur dan banyak hal yang terjadi. Akhirnya doa yang kita naikkan sama Tuhan tidak terjawab. Kita minta supaya rumah tangga kita berbahagia. Itu ungkapan iman kita percaya minta tolong sama Tuhan. Tapi perbuatan kita di dalam rumah tangga saling menghujat, selingkuh dan banyak hal yang terjadi. Sehingga doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Orang beriman harusnya melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita tidak melakukannya, maka tidak akan terjadi seperti apa yang kita minta. Kita akan lihat contoh berapa dari kebenaran firman Tuhan, kisah-kisah ini yang menolong kita bahwa iman itu harus dilakukan melalui perbuatan-perbuatan yang nyata. Ya, Bapak Ibu Saudara, tahu kisah daripada Kain dan Habel, anak dari Adam dan Hawa. Ya, satu Kain itu bertindak sebagai seorang petani pekerjaannya. Kemudian Habel adalah seorang penggembala. Ya, firman Tuhan dikatakan mereka sama-sama mempersembahkan kepada Tuhan. Ya, tapi yang terjadi adalah korbannya Habel yang diterima oleh Tuhan. Ibrani menyatat bahwa karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Bukan lagi bicara tentang hewan atau persembahan tani di sana. Tetapi dikatakan korban yang lebih baik. Sehingga apa yang diberikan oleh Habel. Dia memberikan anak sulung dari kambing dombanya. Dan kemudian dia mempersembahkan lemak-lemak yang terbaik kepada Tuhan. Hikmat manusia seringkali berkata, untung aku masih kasih persembahan. Ya. Tapi ketika kita bicara tentang iman, maka kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Melayani dengan sungguh-sungguh, ya, menyediakan waktu kita, berdoa bersama-sama, memikirkan bersama-sama, memberikan apa yang kita punya kepada Tuhan. Itu bicara tentang iman. Kalau kita mencintai Tuhan, kita meluangkan waktu dengan Tuhan. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita memberikan hal yang terbaik kepada Tuhan. Contoh lain kita bisa lihat daripada Sadrah, Mesah, Abednego. Ya, Nebukadnezar raja pada waktu itu mendirikan patung
Dan orang-orang yang ada suruh menyembah patung Raja Nebukadnezar. Tapi ada orang yang percaya kepada Allah Sadrah, Mesah, Abednego. Dia tidak mau menyembah patung itu. Dan akibatnya dia diancam untuk dimasukkan ke dapur api. Dan mereka tetap tidak mau menyembah Tuhan. Dan lihatlah apa yang dikatakan mereka. Tidak ada gunanya bagi kami memberi jawab pada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tangan Tuhan Rajaku. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak memuja dewa Tuanku. Secara hikmat manusia, ya kan lebih baik harusnya nyembah aja supaya dia selamat. Tapi iman dari Sadrah, Mesah, Abednego tidak melakukan hal itu. Karena dia percaya kepada siapa yang dia percayai. Ada orang berkata mungkin kalau kita di hadapan seperti ini, ya selamatkan diri dululah. Nanti kan kita bisa minta ampun. Tapi ketika kita bicara tentang iman, kita harus tunjukkan perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh Sadrah, Mesah, Abednego. Ya. Dia percaya. Kalau Tuhan tidak melepaskan mereka pun, mereka tidak melakukan menyembah patung raja itu. Karena mereka menyatakan iman melalui perbuatannya. Kisah daripada Petrus dan Yohanes. Ketika mereka menyembuhkan orang sakit lumpuh di depan bait Allah. Kemudian banyak orang yang memuja, yang takjub, dan akhirnya dia memberitakan tentang Yesus yang mati dan bangkit, yang menyelamatkan. Tapi apa yang terjadi? Dia ditangkap oleh imam-imam kepala dan dilarang bicara tentang Yesus kembali. Tapi apa yang dikatakan sebagai ungkapan iman dia. Dia berkata, sebab tidak mungkin bagi kami tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Hikmat manusia seringkali berkata, ya dengan hikmatlah bicara tentang Tuhan. Ya supaya kita ini ya selamat juga. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Ya mereka tetap menyatakan iman mereka melalui perbuatan mereka. Ingatlah firman Tuhan berkata, ya seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Tubuh kita tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita ngomong orang beriman, tunjukkan perbuatan yang menunjukkan iman kita. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ya. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari di dalam kehidupan orang yang beriman. Adalah orang beriman memiliki dasar bertindak, yaitu firman Tuhan. Dasar bertindaknya adalah firman Tuhan. Bapak Saudara, kondisi pandemi ini mempengaruhi perekonomian kita, resesi di mana-mana, ya. Yang cukup kemarin membuat kejutan adalah Singapura yang dianggapnya negara yang sukses di dalam ekonomi, tetapi mereka mengalami resesi lebih daripada 40%. Kemana-mana ada perasaan khawatir, ada takut. Tapi bagi orang yang beriman, kepercayaan kita harus selalu dilandasi dengan firman Tuhan. Allah adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ya. Allah kita adalah Allah yang perkasa. Segala khawatir kita bisa kita serahkan kepada Tuhan. Dia yang menolong, Dia yang menuntun kita, Dia yang menjagai kita. Ada banyak hal yang membuat kita khawatir, ragu. Tapi Allah sanggup melakukan perkara yang lebih besar. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Landasi iman kita. Dasar bertindaknya yaitu firman Tuhan. Apa yang membedakan iman dengan nekat? Iman itu selalu dasarnya firman Tuhan. Tapi kalau nekat, dasarnya adalah keinginan kita. Aku yakin, aku bisa. Itu yang membedakan. Nah, iman itu digenapi saat umat Tuhan memegang perintah atau janji Allah.
Tuhan perintahkan Paulus untuk memberitakan firman Tuhan di Korintus. Ya, Tuhan menguatkan dia. Dan firman-Nya berkata bahwa jangan takut, teruskan pemberitaan firman, jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Makanya Paulus berani dan tinggal di Korintus 1,5 tahun demi pekerjaan Tuhan yang ada. Apa sih iman? Saya mengulangi definisi iman. Saya mengambil dari firman Allah yang hidup. Dikatakan, apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun saat ini belum dapat kita lihat sekarang. Iman, ya, yakin keinginan kita akan terlaksana. Kepastian yang kita harapkan sudah menantikan. Walaupun sekarang kita belum dapat. Dan sekali lagi, dasar iman bukan nekat tetapi firman Tuhan. Kita lihat contoh daripada perilaku iman daripada Abraham. Dasarnya dia percaya kepada Tuhan adalah firman Allah. Memegang perintah janji Allah, Ibrani 11. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lihat, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Hikmat manusia berkata, bodoh, tidak tahu kemana, kenapa engkau berjalan. Tapi ketika dia memegang perintah Tuhan, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ya, Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Hikmat manusia mungkin berkata, katanya Tuhan kasih, mana ada rumah, mana ada ladang, mana ada kekayaan ada. Kenapa mereka tinggal di kemah? Tetapi sekali lagi, iman dari Abraham, dia memegang perintah dan janji Allah. Dan sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Inilah dasar dia. Dia menanti-nantikan ya, kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, karena iman Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan itu janji itu setia, memberikan janji itu setia. Hikmat manusia berkata tidak mungkin, tapi dia tetap pegang janji Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena dia menganggap Allah itu setia memberikan janjinya kepada orang-orang yang dicintainya. Maka dikatakan terpancarlah keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir. Ya, dalam iman mereka semua itu telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Hikmat manusia berkata, mana Tuhan janjimu, keturunannya seperti pasir di pantai, bintang di langit. Karena apa? Dia hanya memiliki satu anak saja, Ishak. Tetapi imannya didasarkan kepada firman Tuhan. Dan Tuhan ya, dikatakan bahwa memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, karena iman percaya. Meskipun kita mungkin tidak menerimanya sekarang, tapi tetap percaya kepada janji Tuhan. Itu membuktikan kita sebagai orang-orang beriman. Paulus, murid-murid yang lain, kehidupan mereka ya bukan kehidupan yang nyaman. Tapi mereka tetap memberitakan firman Tuhan, meskipun menderita, tetap memberitakan perintah Tuhan, karena mereka beriman kepada perintahnya Allah. Dan saya juga melihat bahwa ketika kita percaya apa yang dapat dilakukan oleh Yesus, maka kita akan beriman. Ya, dasarnya iman adalah kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala hal yang tidak mungkin bagi manusia. Lihat kisah daripada Yairus, ya, seorang kepala rumah ibadah, anaknya sakit,
Dia datang kepada Yesus karena dia tahu Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup membangkitkan orang yang mati. Dan dia tersungkur di depan kakinya. Dia kepala rumah ibadah, jabatannya tinggi. Yesus tidak memiliki jabatan. Tapi dia percaya apa yang dapat dilakukan oleh Yesus. Sehingga dia meminta pertolongan. Anak Yairus tidak hanya sembuh. Karena terbukti kisahnya anak itu mati. Tapi anak Yairus mengalami kebangkitan daripada kematiannya. Nah, perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Ya, dia percaya akan apa yang dapat Yesus lakukan. Dalam hatinya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan dia. Iman dasarnya harus firman Tuhan. Ya. Pertanyaannya bagi kita, dengan kondisi yang ada saat ini, dengan segala hal yang mungkin menimpa kita, dengan segala hal yang mungkin jawaban-jawaban doa tidak segera datang sama kita, Tuhan menanyakan hal ini. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Adakah dia mendapatkan iman dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya? Atau hanya kita datang karena kita, ya ini rutinitas kita. Tetapi baiklah, kita mempercayai Tuhan lebih dari segala sesuatunya. Hikmat dan iman, keduanya dapat berjalan bersama-sama. Dan kita perlu sadar dan yakin bahwa hidup orang beriman itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita memperhatikan sekeliling kita, ada banyak kekhawatiran, ada banyak hal yang melemahkan iman kita. Kalau engkau dan saya ketemu dengan orang-orang seperti ini, mari ya, orang yang beriman itu biarlah mereka hidup bergantung lebih daripada hikmat manusia, bergantung kepada kekuatan Allah. Karena Allah sanggup melakukan perkara yang ajaib. Kehidupan orang beriman menyatakan iman melalui perbuatannya. Dan kehidupan orang beriman, dasar bertindaknya yaitu firman Allah. Firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita sama-sama terus. Kita tahu ada banyak tantangan di depan. Tapi bersama Tuhan kita melakukan perkara yang besar. Amin. Selamat menikmati hidup sebagai orang beriman. Kita punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapinya. Mari kita menyanyikan hal ini, kita bangkit bersama-sama. Kita katakan lagu ini dengan iman kepada Tuhan kita.